Halo, salam jumpa pemirsa. Anda kembali menyaksikan Agropolita News hari ini bersama saya Septian Wilson. Dan selain dua informasi utama tadi, kami masih memiliki banyak informasi menarik lainnya seputar Malang Raya yang terangkum dalam Agropolita News hari ini. Hari ini berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Informasi pertama hari ini, saudara, dua gadis ABG ditemukan meninggal dunia usai menabrak pembatas jembatan dan masuk ke dalam sungai di kawasan Jalan Melati, Desa Pesanggerahan, Kota Batu, Minggu malam. Satu korban sempat hanyut sekitar 800 meter dan ditemukan oleh petugas sudah dalam kondisi meninggal dunia. Dua gadis ABG ditemukan meninggal dunia usai menabrak pembatas jembatan dan masuk ke dalam sungai di kawasan Jalan Melati, Desa Pesanggerahan, Kota Batu, Minggu malam. Satu korban sempat hanyut sekitar 800 meter dan ditemukan oleh petugas dalam kondisi meninggal dunia. Sebelum kejadian, kedua korban mengendarai motor berboncengan dalam kondisi hujan deras dan saat melintas di jembatan, korban menabrak samping jembatan dan jatuh ke dalam sungai yang memiliki kedalaman sekitar 10 meter dari atas jembatan. Salah satu saksi, Alwi, menjelaskan saat kejadian dirinya mendengar ada suara keras dan saat keluar rumah, Alwi melihat ada motor yang tepat di sisi jembatan. Alwi pun bergegas melihat ke dalam sungai dan didapati ada korban di dalam sungai. Dengan menggunakan tangga, Alwi dibantu dengan warga lainnya berusaha menolong korban yang sudah dalam kondisi tidak sadar. Tadi itu saya pas posisi makan, terus dengar suara apa ya, kayak tabrakan gitu loh. Terus mbak saya manggil, tak lihat kok ternyata sudah di bawah satu orang di sungai gitu ya, di sungai, di bawah buangan air itu. Posisi kepala di bawah, kakinya di atas. Terus habis itu saya tarik, ternyata kepalanya terjerat jas hujan sama tas apa itu? selempang Selempang gitu. Di situ saya
putusin jas hujannya biar nggak kejerat, terus saya bawa naik sama. Berapa orang itu tadi? Pas saya ke bawah tadi satu orang. Semua. Laki atau perempuan? Perempuan, masih umur berapa ya? Kelahiran 2008 nggak? Masih sekolah. Masih sekolah enggak? Ini cewek ya? Cewek. Sekolah. Terus kondisinya seperti apa tadi? Tadi kondisi pertama saya geret tadi nggak ada nafas. Terus sama teman saya di apa itu? Kasih pertolongan pertama ya? Pertolongan pertama, akhirnya ada nafas keluar. Terus habis itu langsung saya bawa naik. Kemana? Naik ke atas. Soalnya kan dalam Di bawah jembatan. Nah, di bawah sampingnya jembatan. Dalam ini jembatan. Posisi sendiri tadi ya? Posisi sendiri. Nah, Ya. ternyata akhirnya ini tadi diketemukan di perempatan sebelah BO. Ya, kemungkinan kena arus deras. Cewek semuanya? Kira-kira? Insya Allah cewek semua, Mas. Sementara satu korban sempat dilakukan pencarian, mengingat saat kejadian kondisi hujan deras dan arus sungai besar. Pencarian dilakukan hampir 1 jam menyisir sungai dan korban ditemukan sekitar 800 meter dari tempat kejadian, tepatnya di depan Gereja Jago. Dari informasi BPBD, korban berinisial BTA, siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Kota Batu. Warga Dusun Gangsiran Putu, Desa Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Serta berinisial IDA, warga Dusun Gangsiran Putu, Desa Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Batu, Agung Sedayu menegaskan, korban pertama ditemukan adalah Bawon Tri Ayu, tidak jauh dari lokasi jatuhnya korban dari sungai. Sedangkan temannya Ilwa Davina Agustina baru ditemukan 2 jam berikutnya, terbawa arus sejauh 800 meter. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Eti dan Rumah Sakit Bayangkara. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Informasi selanjutnya tentang pencarian balita bernama Abizar Rafael Pangestu yang berumur 3,5 tahun yang dikabarkan hanyut di selokan air di sebelah rumahnya di kawasan perumahan Permata Regensi Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Malang. Pihak tim SAR gabungan hingga hari keempat belum menemukan titik terang. Pencarian hari keempat balita bernama Abizar Rafael Pangestu, tim SAR gabungan belum menemukan korban. Abizar Rafael Pangestu, balita berumur 3,5 tahun, putra semata wayang pasangan Viko Abi Pangestu dan Mega Sylvia Ferandini. Warga perumahan Permata Regensi Desa Ngijo, Karangploso, Malang, dikabarkan hanyut di selokan air saat bermain bola di samping rumahnya. Diketahui Rafael sebelum hanyut di selokan air sempat mengejar bola yang terbawa air saat hujan deras. Namun naas dialami Rafael setelah terpeleset dan hanyut hingga kini belum ditemukan jasadnya. Sementara ibu Rafael mengaku jika Rafael ketika hanyut sempat dikejar olehnya, namun karena di selokan hingga meluap ke jalanan cukup deras membuat Rafael tak terselamatkan. Ibu Rafael berharap anak semata wayangnya yang hanyut segera ditemukan. Dia kan keluar rumah waktu hujan deras itu, terus lari-lari mungkin dia ngejar bola sama teman-temannya, terus saya kejar nggak nyampe, dia kayak masuk ke selokan itu. Waktu bermain bola itu berapa anak? Berapa? Berapa anak waktu main bola itu? 3 anak sama anak saya. Oh, 3 anak. Itu di depan rumah atau gimana? Di sebelah kanan rumah, pojokan. Agak jauh dari rumah ya? Iya, lumayan. Terus waktu hilangnya, maaf ya, waktu aliran tuh adik AB ini menggunakan pakaian apa, bawaan apa? Pakaiannya itu bajunya warna kuning, terus bawahnya ini warnanya oranye, celana pendek. Celana pendek ya, kolor. Iya. Kolor. Terus waktu itu ibu sempat mau ngejar nolong atau gimana? Iya, waktu itu kan hujannya deras sekali, terus ketinggian air tuh udah kalau misalnya kita lari itu nggak bisa, jadi kayak bisanya tuh jalan cepet, mau nolong itu nggak nyampe sama. Itu ketinggian air di jalan atau di selokan itu? Di jalan sama di jalan. Oh, sempat meluber ya? Iya, meluber ke jalan. Kalau soalnya kan di bawah.
Terus harapannya Ibu apa? Ya harapannya semoga anak saya ketemu hari ini, mohon doanya semoga anak saya cepat ketemu hari ini oleh tim SAR. Juga mungkin ada yang mau diucapkan kepada tim pencari? Ya, kepada tim SAR saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah membantu saya dan keluarga saya mencari anak saya. Ya, semoga Allah yang membalas. Sementara akibat belum ditemukannya korban balita hanyut, tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian. Pencarian dengan menerjunkan 5 kru melakukan penelusuran sungai hingga radius 10 km. Tidak hanya menyisir sungai, pencarian korban hanyut juga dilakukan dengan upaya lain, yaitu menggali pusaran air di sungai yang diduga korban tersangkut dalam pusaran air Sungai Bodo, Desa Ngijo Karangploso. Bisa dijelaskan perkembangan pencarian untuk korban? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik. Hari ini sudah masuk di hari keempat. Kita tadi sudah melaksanakan apel pagi dan sudah kita bentuk 5 seru. Yang pertama seru air kita tempatkan di daerah GPA sampai di Kepuarjo. Kita sisir manual. Terus untuk lanjut seru 2 dari Kepuarjo sampai Rosawi sama untuk ketariannya kita sisir manual karena kan untuk kontur sungainya tidak bisa kita maksimalkan dengan perahu lifting atau LCR. Untuk seru 3 dan 4 kita maksimalkan dengan perahu lifting untuk rutenya dari Tanjung sampai Kalisari. Itu sampai saat ini hasil masih ditempatkan pada Tanjung. Untuk kendala yang pertama debit arus bawahnya sangat jelas dan juga banyak pusaran air di sekitaran lokasi dan juga banyak tumpukan sampah di aliran sungai beratas. Nanti akan dilanjutkan sampai berapa hari pencarian? Untuk target pencarian sesuai SOP dari basarnas sendiri kita maksimalkan sampai 7 hari. Kalau 7 hari tidak ketemu kita akan evaluasi bersama pihak keluarga dan juga instansi terkait ke pemerintah setempat. Rencananya pencarian balita bernama Abizar Rafael Pangestu berumur 3,5 tahun yang hilang hanyut di selokan air tersebut akan dilakukan hingga 7 hari. Namun hingga waktu yang telah ditentukan sesuai SOP, jasad korban belum juga ditemukan. Tim SAR gabungan akan melakukan evaluasi bersama Muspika Karangploso dan keluarga korban. Dari Kabupaten Malang, Yan ATV melaporkan. Beralih informasi selanjutnya, tim Satuan Reskoba Polres Malang ungkap 11 kasus dalam bulan Februari 2023 ini. Dalam ungkap kasus narkoba, Polres Malang ringkus 11 orang tersangka dan amankan puluhan gram sabu, ganja, serta ribuan pil koplo. Inilah 5 dari 11 tersangka yang digelandang di halaman Mapolres Malang. Para tersangka diamankan lantaran terlibat kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam 3 pekan di bulan Februari 2023, Polres Malang berhasil mengungkap 11 kasus dengan 11 orang tersangka. Selain meringkus tersangka, polisi juga mengamankan berbagai barang bukti seperti 61 gram sabu, 34 gram ganja kering, serta 61.500 butir pil koplo dengan label Y dan double L. 11 tersangka tersebut 9 orang diketahui sebagai pengedar dan 2 orang lainnya sebagai pemakai. Dari hasil pemeriksaan, beberapa tersangka merupakan residivis dengan kasus yang sama. Kasat Narkoba Polres Malang AKP Subiyanto menjelaskan, dalam ungkap kasus kali ini dari 11 kasus, 5 diantaranya masuk kategori cukup besar dengan barang bukti lebih dari 10 gram sabu dan puluhan ribu pil koplo. 11 kasus. Dari 11 kasus ini kita amankan 11 tersangka. Dari 11 tersangka ini 9 orang selaku pengedar dan 2 orang selaku pengguna. Dari 11 kasus yang berhasil kita ungkap ini ada 5 kasus yang tergolong kasusnya kami nilai cukup besar, yaitu BB di atas 10 gram. Selain meringkus tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu, ganja, dan pil koplo, serta barang bukti lainnya. Untuk para tersangka harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat undang-undang narkotika dan diancam hukuman 20 tahun penjara bagi pengedar, sedangkan pemakai diancam 12 tahun penjara.
Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Ya pemirsa, selepas jeda berikut ini masih akan banyak informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin Selendang Sari, dansa semasa. Tahukah Anda apa itu Kota Batu? Sebutan Batu berasal dari seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro. Oleh masyarakat setempat, sang kiai akrab dipanggil Mbah Wastu. Lambat laun, sebutan Mbah Wastu dipanggil Batu menjadi Batu atau Batu yang kemudian digunakan untuk nama sebuah kota dingin di Jawa Timur. Begitu kagumnya Belanda pada Kota Batu, hingga mereka mensejarahkan Kota Batu dengan sebutan negara di Eropa, yakni Switzerland, dengan memberikan predikat sebagai The Klein Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa. Untuk mendukung program pemerintah, Agropolitan Televisi mengajak Anda untuk beralih ke siaran TV digital. Semua dijamin canggih, bersih gambarnya dan jernih suaranya. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box dan mari kita beralih ke siaran TV digital. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Masuk informasi selanjutnya. Guna mensosialisasikan analog switch off atau ASO, pemerintah Kota Batu melalui Diskominfo menyelenggarakan kegiatan Vesta TV 2023 di pusat alun-alun Kota Batu. Dan pada kegiatan tersebut juga diserahkan penghargaan Journalist Photography Competition dalam rangka Hari Pers Nasional 2023 Minggu 26 Februari yang lalu. Kegiatan Vesta TV diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Kota Batu untuk mensosialisasikan penghentian penyiaran televisi analog untuk beralih ke televisi digital. Kegiatan yang berlangsung di kawasan alun-alun Kota Wisata Batu ini dihadiri langsung oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai, Kepala Dinas Kominfo Oni Ardianto, Kepala Dinas Pariwisata Arif Asidi, beserta Ketua PWI Malang Raya dan undangan lainnya. Itu mengalami berbagai perubahan. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Kota Batu Oni Ardianto menjelaskan dipilihnya alun-alun Kota Wisata Batu sebagai lokasi acara untuk memperluas jangkauan informasi, tidak hanya untuk masyarakat Kota Batu saja, namun juga kepada para wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Batu. Konten Kota Batu juga akan disiarkan di seluruh Indonesia siarannya. Kemudian LPPL yang lain juga harus disiarkan di Kota Batu. Ya, berbagi konten semacam itu dan insya Allah itu akan memperkaya program siaran kita ke depan sehingga akan lebih baik dan lebih maju. Bapak Wali Kota, terkait dengan Agropolitan Televisi ini sendiri juga sudah siap dalam menyongsong analog switch off-nya, jadi sudah bersiaran digital dan bekerjasama dengan Televisi Republik Indonesia sehingga kita sudah dapat bersiaran secara digital. Kemudian terkait dengan lomba fotografi untuk teman-teman media,
ini terus terang adalah ide dari Bapak Wali Kota sendiri dan full support dari beliau. Alhamdulillah kami laporkan terdapat 49 media yang mengirimkan karyanya, dan sore hari ini kita hadirkan 10 yang terbaik dan kita undang juga semua media. Namun memang keterbatasan tempat, mohon izin, mohon maaf, mungkin untuk tempatnya memang sangat terbatas. Dan seperti tahun sebelumnya Pak Wali, kenapa kita memilih space yang terbuka? Karena harapannya memang semua masyarakat bisa mengetahui tentang ABV itu sendiri, tentang program dari pemerintah pusat tentang analog switch off-nya. Pada kegiatan ini juga diumumkan para pemenang jurnalis fotografi competition dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional HPN tahun 2023. Lomba ini juga bertujuan untuk mewadahi kreativitas jurnalis di Malang Raya, mempererat silaturahmi antara insan pers dengan pemerintah, serta memperkenalkan beragam potensi yang ada di Kota Batu. Sementara itu, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai memberikan apresiasi dengan kegiatan Vesta TV ini dan harapan kedepannya Kota Batu menjadi kota yang lebih dikenal dan informatif. ATV tahun 2023 bisa memberikan makna yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Batu, karena PES ATV adalah kegiatan agenda rutin yang tentunya ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Batu dan juga wisatawan Kota Batu. Kita ingin bahwa Kota Batu semakin dikenal tidak hanya di Kota Batu, tapi dikenal di seluruh wilayah Jawa Timur, terutama bagi seluruh para wisatawan yang menikmati Kota Batu. Banyak hal yang mungkin dapat informasi dari berbagai festival atau kegiatan peliputan yang dilaksanakan oleh teman-teman ATV yang sangat bermakna dan sangat informatif bagi keberlangsungan kehidupan dan juga bagaimana perkembangan Kota Batu ke depan. Vesta TV 2023 juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan mulai dari live music, tari tradisional, fashion show, bazar UMKM, hingga puluhan door prize menarik. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV, melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kota Malang menggelar festival heritage bertajuk Surya Festival Malangan. Dengan festival ini diharapkan mampu mengangkat potensi wisata kuliner yang ada di Kota Malang. Agar apa yang kita lakukan selama kita kerjakan senantiasa mendapatkan bimbingan. Pemerintah Kota Malang gelar festival heritage bertajuk Surya Festival Malangan. Dengan festival ini diharapkan mampu mengangkat potensi wisata kuliner yang ada di Kota Malang. Festival dibuka oleh Wakil Wali Kota Malang Sofian Edi Jarwoko. Pemkot akan menguatkan potensi wisata kuliner di kota dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat. Digadang akan menjadi role model penggerak potensi ekonomi. Surya Festival Malangan digelar oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang pada 25 hingga 26 Februari 2023. Diikuti oleh 200 pelaku usaha mikro kecil menengah di wilayah Kota Malang. Rangkaian kegiatan untuk menyemarakan Musda Muhammadiyah yang ke-21 dan Musda Aisyah yang ke-7. Jadi jauh sekali. Jadi memang kita mengambil start. Mengapa 21? Ini sama dengan Musdanya Muhammadiyah Kabupaten Malang. Karena dulu Muhammadiyah Kota, Batu, dan Kabupaten ini asal-usulnya itu dari satu sumber. Jadi masih menyatu dan lebih dulu daripada pimpinan wilayah Muhammadiyah. Jadi kalau pimpinan wilayah Muhammadiyah itu muswilnya kemarin itu baru yang ke-16. Kalau kita di Malang ini sudah yang ke-21. Muhammadiyah lebih bisa mendekati masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Malang yang memiliki pluralitas yang sangat tinggi.
Festival ini sekaligus sebagai partisipasi dalam pariwisata Kota Malang pasca pandemi. Dalam festival juga melibatkan pelaku UMKM, para seniman dan kesenian tradisional yang menggerakkan motor perekonomian Kota Malang. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini masih akan ada beberapa informasi menarik lainnya yang patut untuk Anda simak. Tetaplah bersama kami di Agropolitan News. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda apa itu pitutur? Pitutur dalam bahasa Indonesia disebut nasihat, merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan hal yang baik. Nasihat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajaran, pelajaran, ataupun anjuran yang bersifat baik. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Kembali menyaksikan Agropolitan News dan masuk informasi selanjutnya. Dewan Pengurus Cabang atau DPC Peradi Malang Raya menggelar rapat anggota cabang tahun 2023 yang diikuti oleh 150 lebih anggota Peradi Malang Raya. Rapat tahunan ini digelar di Hotel Santika dan dibuka oleh Ketua DPC Peradi Malang Raya, Iwan Kuswardi. RAC DPC Peradi Malang Raya 2023 secara resmi dibuka oleh Ketua DPC Peradi Malang Raya. Turut hadir Dewan Kehormatan DPC Peradi Malang Raya, Tony Hartono. Ketua DPC Peradi Malang Raya, Iwan Kuswardi menegaskan tujuan dilaksanakan RAC ini untuk menentukan program kerja yang akan dikerjakan setahun ke depan.
Seperti organisasi lainnya, rapat anggota cabang ini dilaksanakan untuk menentukan program-program kerja DPC Peradi Malang Raya tahun 2023. Nantinya pengurus akan menjalankan program kerjanya 1 tahun ke depan. Sementara untuk program kerja tahun 2022 lalu, Iwan menegaskan laporan pertanggungjawabannya bisa diterima oleh anggota. Pada RAC kali ini dibagi dalam 3 komisi, yakni Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Masing-masing komisi akan mengusulkan program kerjanya. Komisi A membidangi organisasi dan administrasi, humas dan publikasi, seni, keuangan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Komisi B membidangi pendidikan berkelanjutan, kerjasama antar lembaga. Dan Komisi C membidangi bantuan hukum, pembelaan profesi, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Menurut Iwan, yang paling penting dari hasil rapat program kerja kali ini nantinya bisa membantu masyarakat pencari keadilan melalui para lawyer, khususnya yang tergabung dalam Peradi Malang Raya. Seperti kita ketahui adalah rapat anggota cabang Peradi Malang Raya tahun 2023. Dalam rapat anggota cabang ini, seperti hal yang umum dilakukan organisasi rapat anggota cabang, tentu bahasan yang utama adalah membicarakan untuk program kerja 1 tahun ke depan. Kawan-kawan ini nanti menyusun rencana kerja 1 tahun ke depan. Kalau sudah nanti ditetapkan sebagai rencana kerja, itu yang harus dikerjakan oleh pengurus DPC Peradi Malang Raya. Apakah sudah memenuhi quorum dari agenda saat ini? Hari ini hanya ada sekitar, kalau saya tidak salah, hampir 150. Total anggota yang kita undang 392. Tentu kalau kita bicara quorum, separuh itu tidak memenuhi. Tetapi pasal 34 Anggaran Dasar Peradi mengatakan bahwa apabila tidak memenuhi quorum, maka ditunda 1 jam. Jam 9 tepat tadi saya mulai, kemudian jam 10 lebih sedikit juga sudah saya nyatakan tidak memenuhi quorum, tetapi karena anggaran dasar sekalipun tidak memenuhi quorum dapat dilanjutkan dan keputusan-keputusan itu adalah mengikat dari anggota. Jadi sudah memenuhi quorum. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Kembali ke informasi dari Kota Wisata Batu terkait dengan pengembangan wisata di Bumiaji. Wali Kota Batu dalam sela musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang Kecamatan Bumiaji menjelaskan bahwa harus ada antisipasi dan juga solusi terkait dengan potensi kebencanaan di Bumiaji. Sama Pak Bambang, alhamdulillah di Batu kepedulian daripada wakil rakyat yang duta Batu. Terkait dengan pengembangan wisata di Bumiaji, Wali Kota Batu dalam sela-sela musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang Kecamatan Bumiaji menjelaskan bahwa harus ada antisipasi dan solusi terkait dengan potensi kebencanaan di Bumiaji. Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu, menyampaikan bahwa dengan adanya potensi bencana yang telah diketahui, nantinya harus ada pemetaan. Pemetaannya sendiri terkait dengan lokasi-lokasi yang memiliki rawan kebencanaan yang ada di Bumiaji. Nantinya bila telah ada pemetaan, berarti pemerintah Kota Batu sendiri sudah harus memiliki perencanaan, di mana perencanaannya berkaitan dengan bagaimana antisipasi dan penanganan serta mempersiapkan anggaran untuk penanggulangan bencana. PJ Wali Kota Batu sendiri tidak ingin nantinya terjadi bencana terlebih dahulu, kemudian akan ada perbaikan. Tetapi yang diharapkan yaitu sebelum terjadi bencana, pemerintah Kota Batu sendiri sudah melakukan perbaikan sebagai upaya antisipasi dan pengurangan resiko terjadinya kebencanaan. Oleh karena itu, dalam Musrenbang kali ini, Aris Agung Paiwai menekankan utamanya mempersiapkan mitigasi bencana, yang mana merupakan upaya mempersiapkan dan mengantisipasi bencana, sehingga bila terjadi bencana tidak berakibat fatal bagi masyarakat. Selain itu, dalam pemetaan nantinya akan diketahui mana yang menjadi urgensi dalam hal kebencanaan,
sehingga pemerintah dapat segera mengetahui mana yang harus segera dipersiapkan secepat mungkin. Dalam hal ini perlu adanya ahli geologi yang nantinya memahami kultur di Bumi Aji, sehingga dengan adanya ahli tersebut, pemerintah Kota Batu optimis akan mengetahui titik-titik mana yang harus segera diperbaiki terkait dengan resiko kebencanaan. Jadi gini, kalau kita sudah tahu sering ada bencana, maka harus ada pemetaan. Jadi pemetaannya lokasi-lokasi mana yang rawan ada kebencanaan di daerah Bumi Aji. Kalau kita sudah melakukan pemetaan, berarti kita sudah harus mempunyai perencanaan. Perencanaannya itu bagaimana mengelolanya, bagaimana mengatasinya, dan menyiapkan anggaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Artinya, jangan sampai itu bencana terjadi, baru kita mau memperbaiki. Tapi sebaiknya sebelum terjadi, kita sudah melihat dan kita lakukan perbaikan. Nah, maka itu saya minta di dalam musrenbang ini harusnya yang paling utama adalah bagaimana menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu adalah perencanaan itu, supaya tidak terjadi bencana yang akibatnya akan fatal buat masyarakat. Kalau misalnya dari BPBD kan pernah menyarankan adanya rombak drainase untuk kota. Nah, seperti apa Pak melihat urgensinya? Ya itu, makanya saya katakan tadi, harus ada pemetaan dulu. Yang mana yang paling urgensi? Apakah pemetaan itu di sektor hulunya atau hilirnya? Yang mana yang harus disiapkan segera mungkin? Maka oleh sebab itu kan harus ada ahli geologi yang memahami betul kultur dari pemetaan dari Bumi Aji ini. Kalau ada ahli geologi yang masuk, yang paham betul, maka saya yakin akan tahu titik-titik mana yang harus segera kita perbaiki. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Bisa selepas jeda berikut ini masih akan ada 2 informasi menarik lainnya yang patut untuk Anda simak. Tetaplah bersama kami. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, Benjamin Selendang Sari, dansa semasa. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Tahukah Anda apa itu Kota Batu? Sebutan Batu berasal dari seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro. Oleh masyarakat setempat, sang kiai akrab dipanggil Mbah Wastu. Lambat laun, sebutan Mbah Wastu dipanggil Batu menjadi Batu atau Batu yang kemudian digunakan untuk nama sebuah kota dingin di Jawa Timur. Begitu kagumnya Belanda pada Kota Batu hingga mereka mensejarahkan Kota Batu dengan sebutan negara di Eropa, yakni Switzerland, dengan memberikan predikat sebagai The Klein Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa. Untuk mendukung program pemerintah, Agroperluitan Televisi mengajak Anda untuk beralih ke siaran TV digital. Semua dijamin canggih, bersih gambarnya dan jernih suaranya. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box dan mari kita beralih ke siaran TV digital.
Anda kembali menyaksikan Agropolitan News, masuk informasi selanjutnya. Saudara, dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-11 Korbi, pemerintah Desa Beji mendukung penuh kegiatan komunitas anak muda Beji atau Korbi ini. Korbi sendiri dibentuk sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan kreativitas anak-anak muda yang ada di Beji. Dalam peringatan HUT ke-11 Korbi, pemerintah Desa Beji mendukung penuh kegiatan komunitas anak muda Beji. Korbi sendiri dibentuk sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan kreativitas anak-anak muda yang ada di Beji. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Beji, Deni Cahyono, bahwa pembentukan Korbi sendiri dibentuk sebagai wadah untuk anak-anak muda agar tidak salah dalam hal pergaulan. Selain itu, tujuan Korbi adalah untuk menghindari pergaulan negatif bagi anak-anak muda Beji. Apalagi dengan melihat pergaulan anak muda yang saat ini cenderung bebas, apalagi dengan kemajuan teknologi di internet dan media sosial, dikhawatirkan dengan tidak adanya kepedulian dan pengawasan, maka dapat berdampak negatif. Oleh karena itu, dengan pembentukan Korbi, pemerintah Desa Beji berharap anak-anak muda dapat terhindar dari pengaruh negatif pergaulan. Salah satunya yang ditekankan oleh pemerintah Desa Beji, yaitu menghindari penyalahgunaan narkoba. Deni Cahyono berharap memasuki usia ke-11 Korbi, nantinya anak muda di komunitas ini dapat mengekspresikan inovasi dan kreasinya dalam berkarya untuk kemajuan bangsa, terutama Kota Batu dan Desa Beji sendiri. Jadi gini, kami memang dari awal kita punya komitmen bahwasanya remaja-remaja yang ada di desa kami, ada di Desa Beji, tergabung dalam komunitas Korbi. Korbi itu maksudnya komunitas remaja Beji, yang mana kami bentuk untuk mewadahi remaja-remaja atau arek-arek Beji istilah Jawanya ya, untuk mewadahi agar supaya remaja-remaja ini tidak sampai salah dalam bergaul untuk menata masa depan yang lebih cemerlang. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Informasi selanjutnya adalah seputar event Skariga Kebut Satu Ngalam yang digelar oleh SMK PGRI 3 Malang di arena Car Free Day Simpang Balapan pada Minggu pagi. Gelaran Skariga tersebut diikuti oleh 1.800 siswa sebagai peserta fun run dengan total hadiah ratusan juta serta 100 medali untuk finisher tercepat. Skariga Kebut Satu Ngalam yang digelar SMK PGRI 3 Malang di arena Car Free Day Simpang Balapan pada Minggu pagi. Gelaran Skariga tersebut diikuti 1.800 siswa sebagai peserta fun run dan total hadiah ratusan juta serta 100 medali untuk finisher tercepat. Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang, Lukman Hakim ST menjelaskan, para peserta dalam Skariga Kebut Satu Ngalam ini adalah kelas 10 dan 12. Selain untuk kegiatan fisik yang berdampak positif kepada siswa, juga bagian dari kegiatan akademik. 10 dan kelas 12, jadi ada sekitar 1.800 siswa yang mengikuti, ya, karena memang ini adalah momentum. Sebenarnya ada beberapa hal dalam kegiatan ini. Pertama, tujuan kita adalah ini adalah bentuk ujian praktek olahraga yang setiap tahun kita lakukan. Karena 2020, 2019, 2021, 2022 pandemi kemarin ya 2021 hanya kita tidak adakan, sehingga tahun ini ada tahun pertama, makanya disebut Skariga Kebut Satu ini baru tahun pertama setelah pandemi, dan kita ingin mengekspresikan anak-anak melalui kegiatan semacam ini biar mereka seperti yang disampaikan oleh Pak Don ya, bahwa mereka akan tersalurkan dengan hal yang positif, karena kami sangat berharap mereka akan menjauhi narkoba, kemudian miras dan pergaulan-pergaulan yang bebas, termasuk sekarang lagi tren geng motor dan sebagainya. Dengan kegiatan-kegiatan semacam ini mereka tersalurkan kan ya, aksi-aksi untuk olahraga, untuk penyihatan jasmani dan sebagainya. Termasuk tadi juga beliau menyampaikan mereka harus bisa mempersiapkan karir anak-anak, mau kemana, mau ke TNI Polri atau mau ke perguruan tinggi dan sebagainya.
Sehingga ya harapan kami dari kegiatan semacam ini, selain lari ini yang 10K ini akan nanti memunculkan juara-juara yang juga akan kita persiapkan pada lari 10K-nya Malang atau mungkin event-event yang ada di tingkat regional Jawa Timur atau nasional, bahkan ya paling tidak ini kita bisa lah menggali bibit-bibit yang baik dari sini. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mengekspresikan diri para siswa ke arah yang positif, diisi dengan kegiatan olahraga fun run dan senam bersama. Olahraga dipilih agar para siswa bisa mengekspresikan diri ke arah yang positif, menjauhi narkoba, miras, maupun pergaulan bebas dan hal-hal negatif lainnya. Sementara dalam fun run tersebut, jarak yang ditempuh dalam fun run ini sekitar 10 km. Start dari Jalan Ijen, melewati Jalan Kawi, kemudian melewati kawasan Kayu Tangan Heritage atau Jalan Basuki Rahmat. Belok kiri ke arah Jalan Semeru, terus menuju Jalan BS Riyadi, dan menuju Jalan Anjas Moro, hingga kembali ke kawasan Jalan Simpang Balapan. Untuk juara diambil 3 juara, yakni juara pertama hingga juara ketiga, baik di kelas putra maupun putri. Para pengawas telah disiapkan pada jalur yang dilewati, sehingga jalannya fun run benar-benar berjalan dengan baik dan tidak ada siswa yang curang dalam fun run. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dan berikut pemirsa, kami akan informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari, persembahan dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Agropolitan News hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.